Disebutkan di dalam kitab Mawa'idul Usburiyah halaman 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Tatkala kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka mendengki kepada Ali karramallahu wajhah, dan berkumpullah 10 orang pemuka mereka. Mereka berkata, "Kita akan menanyakan satu masalah dan melihat bagaimana ia menjawab kita." Sedangkan ia menjawab masing-masing dari kita dengan jawaban yang lain. Tahulah kita bahawa ia seorang yang alim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang di antara mereka datang kepada Ali bertanya, "Hai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Ilmu itu warisan para nabi, dan harta itu warisan Korun dan Syaddad dan Fir'aun serta lainnya." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya seperti yang pertama. Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Ilmu menjagamu, sedang engkau menjaga harta." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya seperti pertanyaan orang pertama dan kedua. Maka Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta mempunyai banyak musuh dan pemilik ilmu mempunyai banyak teman." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang, dan jika engkau amalkan ilmumu, ia akan bertambah." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab, "Pemilik harta bisa dipanggil sepelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Manakah yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Orang itu bertanya, "Dengan dalil apa?" Ali menjawab lagi, "Pemilik harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat." Kemudian pergilah orang itu. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya, "Mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik." Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Andai kata mereka bertanya tentang ini, niscaya akan kujawab dengan jawaban yang lain selama aku hidup. Kemudian datanglah mereka dan menyerah semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat Ar-Rahman Channel yang dirahmati Allah, kisah ini
diambil dari kitab Mawa'idul Usburiyah halaman 4. Lalu siapa orang yang berilmu itu? Orang yang berilmu itu bukanlah orang yang paling banyak hafalan hadisnya, hafal Al-Quran, pandai bahasa Arab dan usul fiqh. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat surat Al-Fatir ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhshallahi min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Dari penjelasan di atas, maka ayat yang mulia ini memberikan faedah. Sesungguhnya para ulama itu pemilik rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya siapa saja yang tidak takut kepada Allah, berarti dia bukanlah orang yang berilmu. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya yang takut kepada Allah dan benar-benar takut adalah para ulama, yang mereka paham betul tentang hakikat Allah Ta'ala. Karena ketika pengetahuan kepada yang Maha Agung dan Maha Kuasa sudah sempurna dan bekal ilmu tentangnya sudah memadai, maka perasaan takut kepadanya akan semakin besar. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, orang alim atau orang berilmu adalah yang takut kepada yang Maha Pemurah terkait perkara yang gaib, menyukai apa yang disukai oleh Allah, dan menjauhi apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallahi min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bukanlah yang dikatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang banyak hafal hadis, akan tetapi yang dinamakan orang berilmu itu adalah orang yang rasa takutnya amat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, orang yang cerdas adalah orang yang rela menghabiskan hartanya demi untuk menuntut ilmu. Sedangkan orang yang rugi adalah orang yang mengumpulkan hartanya sampai ia wafat, sehingga ia tidak mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Pengumpul harta belum tentu yang memanfaatkannya, dan yang memanfaatkan harta belum tentu yang mengumpulkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina minkum utul ilma darajat." Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu berapa derajat. Rasul bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah." Maka siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dalam niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya masuk surga, menuju surga. Saudara-saudaraku, sahabat Ar-Rahman Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pujangga mengatakan, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup lebih terarah. Semoga kita, keluarga kita, anak istri kita, dan keturunan kita adalah orang-orang yang gigih dalam menuntut ilmu, dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat Ar-Rahman Channel yang dirahmati Allah, jika video ini kalian anggap bermanfaat, tolong kami like and share dan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.